Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Menjadi satu-satunya wanita yang menjadi benteng terakhir pembela Amar Zoni pasca sang aktor kembali terjerumus ke dalam lubang hitam narkotika, Dr. Hayati Kamelia tampaknya masih harus bersabar menunggu sang Arjuna bebas. Apalagi keinginannya untuk segera berlabuh ke pelaminan bersama mantan suami Irish Bella ini harus terjeda sementara waktu. Meski kebebasan Amar pada Januari mendatang sudah disambut, tapi dokter spesialis gigi ini terpaksa harus gigit jari sambil menunggu keajaiban kekasihnya bisa segera bebas direhabilitasi. Rencana tuh ada, tapi nggak rencana pulang langsung nikah, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya, karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, itu Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku, gitu aja. Nah ini kan lucu kan, dia tidak diobatin, akhirnya malah menimbulkan, ya kan orang kayak gitu kan, kalau kecanduan kan pasti suatu saat kan ada hasratnya relap kan. Jadi penyalahgunaan narkotika tidak dicampurkan dengan yang lain, pengedar, kriminal, kemudian bandar tidak, tetapi penyalahgunaan narkotika direhab dalam satu tempat, yang rehabnya adalah di bawah rumah sakit Kementerian Kesehatan. Janda satu anak yang sempat berselisih dengan Zeda Salim karena diduga saling berlomba merebutkan hati Amar ini bahkan meminta agar sidang kasus peredaran narkoba di Rutan Salimba ini digelar dengan cara menghadirkan Amar dan kelima terdakwa lainnya agar sang kekasih bisa leluasa memberi kesaksian. Dari jaksa pun juga mendukung untuk offline gitu kan. Om John juga, ya kami sekeluarga juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan disetujui lah dari pihak dirjennya gitu. Pertama ke Magung dulu kan masalah COVID, itu iya kan. Nah sekarang kan nggak COVID lagi. Nah kemudian alasan kuhap yang mananya? Karena di kuhap udah jelas kan sidang terbuka untuk umum dan JPU jaksa wajib menghadirkan terdakwa di persidangan. Kubu Amar yang sejak awal tak yakin kliennya jadi pengedar narkoba di lapas itu pun protes. Termasuk bagaimana perlakuan pihak lapas terhadap Amar yang ditahan layaknya terpidana terorisme. Walaupun tidak ada tekanan fisik, tapi secara psikis pasti ada dong. Siapa? Kan sekarang Amarnya seperti karena harimau kan. Karena yang akan banyak dibongkar ini kan masalah lapas. Nah sekarang dia ada di situ. Teroris ini kan ditahan semua di Nusa Kambangan. Nah dihadirkan ke Jakarta. Kan tidak ada masalah. Kenapa kok Amar? Apakah dia artis? Ya kan ada diskriminasi dong. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Sebelum sidang perdana kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba digelar pada Kamis pekan lalu, Dirjen Pemasyarakatan atau Ditjenpas sempat menyatakan jika Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Namun, meski Ditjenpas sudah menyatakan Amar tak terlibat, tapi kasus dugaan peredaran narkoba di lapas dengan terdakwa Amar terkesan langsung dikebut pihak kejaksaan. Padahal pemindahan Amar yang terkesan begitu cepat sempat mendapat sorotan dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan karena diduga ada pejabat lapas yang nakal. Kubu Amar bahkan mensinyalir Amar hanya dikorbankan demi kepentingan tertentu. Statement dari Ditjenpas kalau dia itu bukan pengedar, ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti ya biar dicek dulu. Tugasnya yang terlibat ditindak, ada yang diberhentikan, ada yang diturunkan pangkatnya. Masalah yang paling serius di LP itu kan masalah narkotika ya. Itu memang masalah yang berat dan ini terkait juga dengan rencana untuk memperbaiki undang-undang narkotika itu sendiri. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Meski protes dari keluarga Amar terus disuarakan, toh nyatanya aktor berusia 32 tahun ini masih mendekam di dalam penjara yang dikenal sebagai neraka bagi para narapidana.
Tapi di tengah keputusasaan Amar berada dalam ruang angker penjara Nusa Kambangan, kabar baik berhembus jika staf ahli Presiden Raffi Ahmad berencana menjenguk kekasih Camelia tersebut. Lantas benarkah kedatangan Raffi untuk mengusut cerita ganjil di balik pemindahan Amar ke lapas Nusa Kambangan? Benarkah pihak kejaksaan ngotot menyatakan jika Amar terlibat dalam peredaran narkoba di lapas hingga terancam dihukum mati atau seumur hidup? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian Inipas, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat. Ya pastilah, kalau bisa siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Terus yang terjadi ini seperti kalau misalnya penyalahgunaan narkotika itu hanya satu, yaitu rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika di penjara bukannya menyelesaikan masalah, ya karena dia di penjara bukan diobatin. Semoga yang pasti aku cuma minta sidang itu dilancarin, terus Bang Amar direhab gitu, udah aja. Sementara di balik suram penjara Nusa Kambangan yang harus dilalui Amar, kabar jika mantan suami Iris Bella ini akan segera menikah dengan Dr. Camelia juga sampai di telinga Iris Bella. Iris pun tak mau kalah, langsung pamer kemesraan dengan suaminya Haldi Sabri. Hanya itu saja, Iris juga menepis cerita minor soal gunjingan orang ihwal dugaan lavender marriage dengan suaminya. Untuk membuktikan itu, Iris buka suara jika ia sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan suaminya, termasuk bau parfum yang dikenakan Haldi. Dan ya senangnya tuh kayak ngeklop aja, kayak puzzle yang cocok gitu. Jika kekasih Amar Zoni, Hayati Camelia, tengah berjuang untuk membebaskan kekasihnya dari jerat hukum yang amat serius, yakni pengedar narkoba, dengan ganjaran hukuman tak main-main, yakni seumur hidup hingga hukuman mati. Artis Sandra Dewi yang sudah pasrah setelah sang suami Harvey Muiz terpaksa menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti melakukan praktek mega korupsi tata niaga timah bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Namun meski pasrah dengan vonis penjara 20 tahun hukuman penjara sang suami, tambahan hukuman denda 420 miliar yang harus dibayarkan Harvey jelas membuat Sandra Dewi makin merana. Sebab jangankan untuk bayar denda dengan nilai fantastis tersebut, sejumlah aset-aset miliknya seperti tas mewah dan perhiasan pun ikut raib disita pihak kejaksaan. Jadi kalau saya ini punya pendapatan sendiri, tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Tas 88 tas, untuk perhiasan 140 lebih. Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti. Tak mau merelakan begitu saja sejumlah tas mewah yang berjumlah 88 buah dan perhiasan sekitar 140 lebih jenisnya, Sandra melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seraya berharap beberapa aset yang disita bisa dikembalikan. Sandra menggugat aset miliknya yang disita dengan dalih semua aset mewah tersebut didapat dari endorsement. Tapi pada sidang Jumat lalu terkuak fakta jika aset yang diklaim hasil jeripaya Sandra Dewi itu justru simpang siur ketika 3 dari orang diduga pemberi endorse memberi kesaksian. Jadi mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah, kemudian ada hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi, dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ada anomali kalau bahasanya. Sebaliknya, dalam proses persidangan terkuak fakta jika ada kiriman sejumlah uang yang dikirim Harvey dengan cara transfer ke sejumlah rekening, diantaranya rekening milik Sandra Dewi, Raymond, hingga asisten pribadi Sandra yakni Kartika Dewi. Lantas untuk apa saja aliran uang tersebut dikirim oleh beberapa nama rekening oleh terpidana Harvey Muiz?
Intinya saksi mengatakan atau menjelaskan perihal yang pertama adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan. Tas atau perhiasan tersebut kenapa diambil oleh penyidik? Karena ada kaitannya dengan transfer uang dari Harvey Muiz kepada ketiga pihak tersebut, termasuk kepada Ratih Purnamasari yang merupakan asisten dari Sandra Dewi. Ibarat pepatah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ya, nasib buruk seolah sulit dielak Sandra Dewi. Sandra yang sebelum menikah dengan Harvey mengaku punya perjanjian pisah harta. Rupanya aset berupa 88 tas mewah, 140 lebih perhiasan, kepemilikan properti di Permata Regency sebanyak 4 kafling. Justru aset-aset tersebut terindikasi dibeli dari hasil kucuran uang haram dari Harvey lewat sejumlah rekening. Tak ayal ketika usai sidang, kuasa hukum Sandra Dewi pun seperti tak berkutik, keduanya dia membisu tak sepatah kata pun memberi keterangan. Lantas benarkah setelah gugatan aset ini kembali jadi bumerang, Sandra Dewi yang pernah hidup diperlakukan bak putri raja tinggal di istana mewah ini akan pasrah memegang aset sisa seadanya? Ya, tadi juga